Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam, salam. Majelis dan Jemaat GPIB Hosana Tanjung Uban mengucapkan selamat datang dalam ibadah keluarga Rabu 23 September melalui media video streaming GPIB Hosana Tanjung Uban. Bagi jemaat yang ingin mendapatkan tata ibadah dapat men-scan atau mengunduhnya di deskripsi siaran ini. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Penatua Monica Butar-Butar Pasaribu. Selamat beribadah, kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Kami persilakan berdiri. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah ini, sia-sialah usaha orang membangunnya. Karena itu marilah bersyukur pada Tuhanmu. Angkatlah pujian indah dan masukkan kasih-Nya. Keluar bahagia keluarga Allah, hidup dalam cinta kasih damai dan sejahtera. Karena itu marilah bersyukur pada Tuhanmu. Angkatlah pujian indah dan masukkan kasih-Nya. Allah Bapa, sumber penopang kehidupan kami, saat ini kami sekeluarga berkumpul bersama untuk kembali menyembah Engkau. Malam ini kami akan mendengarkan firman-Mu dan hidup kami dibaharui oleh Kudus-Mu, sehingga kami mau belajar untuk berserah dan selalu siap untuk melayani bersama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kami persilakan duduk kembali. Litani pujian diambil dari Amsal 8 ayat 11 dan ayatnya yang ke-14. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Aku, hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, Dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat. dan mulut penuh tipu muslihat. Padaku ada nasihat dan pertimbangan. Akulah pengertian, padakulah kekuatan. Ini dunia Bapakku, di telingaku dengar musik indah di sekitarku, lagu alam semesta. Ini dunia Bapakku, dianganku nyatalah bukit lurah
langit samudera, karya alam angannya. Ini dunia Bapakku, janganlah ku lupakan. Walau kuasa jahat mencengkram, namun Tuhan yang menang. Ini dunia Bapakku, walau masih berperang, walau pun Yesus disalib, bumi sorga damailah. Bapak Ibu serta anak-anak yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa Sorgawi, kembali kami bersyukur pada malam hari ini, karena kasih setiamu yang senantiasa kami rasakan dari hari lepas hari. Hingga saat ini ya Bapa, kami boleh kembali beribadah, ibadah rumah tangga. Olehnya Tuhan, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga ibadah kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, sebab kami anak-anak-Mu sudah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Mazmur 40 ayat yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-18. Saya bacakan untuk kita semua. Firman Tuhan berkata, Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar, bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu ya Tuhan. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaan-Mu dan keselamatan daripadamu kubicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan. Kepada jemaah yang besar, Engkau Tuhan janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku, sehingga aku tidak sanggup melihat. Lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku, sehingga hatiku menyerah. Berkenanlah kiranya Engkau ya Tuhan, untuk melepaskan aku. Tuhan, segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka semua yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah terdiam karena malu mereka yang mengatai aku. Syukur, syukur. Biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau. Semua orang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allahku, janganlah berlambat-lambat.
Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami persilahkan duduk kembali. Shalom. Bapak, Ibu, serta jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kembali di malam hari ini kita bertemu dalam ibadah keluarga. Sekalipun ibadah kita masih tetap lewat live streaming. Saudaraku yang terkasih, dengan adanya COVID yang masih merajalela di negara kita ini, bahkan di seluruh bumi, mengharuskan kita tetap masih melakukan ibadah live streaming. Semuanya ini tidak mengurangi rasa hormat kita kepada Tuhan, tidak mengurangi puji-pujian kita kepada Tuhan. Kita akan tetap bersyukur, khususnya kita jemaat GPIB Hosana Tanjung Uban. Sampai saat ini Tuhan beri kita kekuatan, kesehatan, penyertaan Tuhan tetap ada di dalam kehidupan kita, sekalipun COVID ini masih merajalela. Jika kita melihat di media TV, kita melihat 3.000 lebih dalam sehari untuk saat ini. Sedih tentunya kita. Namun dengan kesedihan itu kita bersyukur kepada Tuhan, kita bisa melewatinya bersama-sama dengan Tuhan. Namun dengan kerendahan hati kita memohon, sekiranya Tuhan berkenan, Tuhan sudahi COVID yang ada di muka bumi ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan diingatkan kepada kita saat ini, yaitu Mazmur 40 ayat 10 sampai ayat ke-18, diberi judul syukur dan doa. Syukur dan doa. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kalimat syukur dan doa itu sepertinya kalimat yang gampang, enak disebut, enak diingat, enak untuk ditulis, karena gampang kita ingat syukur dan doa. Namun, saudaraku yang terkasih, syukur dan doa itu belum tentu segampang yang kita ingat, segampang yang kita tulis, segampang yang kita ucapkan. Ya kan? Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita simak sedikit mengenai bacaan kita, yaitu dari Mazmur 40 ayat 10 sampai ayat yang ke-18. Mazmur ini sebagian besar ditulis oleh Daud. Sisanya ditulis oleh Asaf, anak-anak Korah, Etan dan Salomo. Tulisan dalam Mazmur ini berbentuk puisi yang umumnya dituangkan sebagai nyanyian dan doa. Di dalamnya adalah pengalaman pribadi Daud, di mana ia terluput dari bahaya maut. Disinilah bacaan kita pada malam hari ini. Bapak Ibu tahu bahwa
masa kecil Daud adalah seorang pengembala. Ya. Seorang pengembala, itu masa kecil dari Daud. Kemudian setelah beranjak dewasa, Daud menjadi prajurit dan ikut berperang. Dan dalam perang itu Saul mengalahkan musuh beribu-ribu, sementara Daud mengalahkan musuh berlaksa-laksa. Bapak Ibu terkasih, disinilah awalnya Daud dimusuhi oleh Saul, sehingga beberapa kali Saul ingin membunuh Daud. Namun Tuhan senantiasa menolong Daud dan akhirnya lolos dari tangan Saul. Itu adalah sedikit gambaran dari Mazmur untuk kita malam hari ini. Bacaan kita pada malam hari ini adalah berisikan 2 pokok, yaitu dari ayat 1 sampai ayat 9 adalah nyanyian doa syukur pada Tuhan. Dan bagian yang kedua adalah nyanyian doa minta tolong pemazmur, yaitu dari ayat 10 sampai ayatnya yang ke-18. Kedua pokok tersebut disatukan menjadi satu, sehingga di dalam SBU dan SGDK di sana diberi judul doa minta tolong kepada Tuhan. Jadi doa syukur kepada Tuhan, dan pokok yang kedua nyanyian doa minta tolong dijadikan satu dalam bacaan kita pada malam hari ini. Di sini pemazmur menyatakan untuk umatnya, sekalipun umat diberkati Tuhan karena mereka taat kepada Tuhan, namun umat tetaplah orang yang berdosa, yang berbeban berat dan perlu pertolongan Tuhan. Di sini adalah penegasan Mazmur. Bapak Ibu yang terkasih, kita melihat pokok yang pertama, yaitu doa syukur kepada Tuhan. Daud bersyukur kepada Tuhan sekalipun dia sengsara dan miskin. Daud bersyukur kepada Tuhan senantiasa di dalam segala hal. Bapak Ibu yang terkasih, pengalaman iman Daud dituangkan melalui nyanyian dan doa. Masa sulit, sesulit apapun, hendaknya kita melihat di sini bahwa Mazmur senantiasa bersyukur. Bapak Ibu yang terkasih, jika ada pertanyaan untuk kita, adakah orang yang tidak tahu bersyukur? Ada. Orang yang tidak tahu bersyukur itu adalah orang serakah. Orang serakah. Dan orang serakah ini identik berdekatan dengan orang pemarah. Kenapa orang serakah tidak tahu bersyukur? Karena apa yang sudah dimiliki tidak tahu bersyukur. Apa yang sudah ada tidak disyukuri. Sehingga dengan sendirinya orang serakah ini berdekatan dengan orang pemarah. Kita selaku orang percaya seharusnya apa yang sudah kita miliki kita syukuri. Sekalipun kita di dalam kekurangan.
Pemazmur di sini menyatakan sekalipun dia miskin, sengsara, tapi ungkapan syukur itu dia sampaikan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, seperti yang saya sampaikan pada awalnya tadi, jika kita melihat COVID yang ada sekarang ini pun menakutkan sekali. Kita melihat dokter-dokter yang sudah meninggal sampai 100 lebih. Sedih Bapak Ibu jika kita melihat ini. Mereka adalah garda terdepan. Namun yang sudah meninggal itu banyak dokter-dokter yang sudah dicetak puluhan tahun. Dokter-dokter yang bisa menjadi andalan kita. Spesialis paru, spesialis anak, spesialis penyakit dalam, dan spesialis segalanya. 100 lebih dokter-dokter sudah meninggal karena COVID ini. Dan kita lagi melihat beberapa berita beberapa hari ini, penggali makam pun mereka sudah kewalahan. Menggali kubur sampai 40 lebih satu hari. Pembuat peti mayat pun sudah kewalahan. Mereka sudah kecapean dengan pesanan yang bertubi-tubi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari dengan kesakitan ini kita memohon dengan kerendahan hati kepada Tuhan. Tuhan, sudahilah COVID ini dari muka bumi ini. Ampuni kami Tuhan, sehingga COVID ini boleh berlalu. Belum lagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anak yang bekerja di rumah sakit yang gampang sekali tertular oleh penyakit ini. Ada banyak air mata menetes jika kita memohon kepada Tuhan, Tuhan, luputkan anak-anak kami yang bekerja di rumah sakit. Pasti meneteskan air mata jika orang tua memohon kepada Tuhan karena sudah 100 lebih dokter yang sudah meninggal, belum lagi perawat, belum lagi bidan, belum lagi yang lainnya. Saudaraku yang terkasih, marilah kita bersyukur sekalipun ada COVID ini. Kita katakan kepada Tuhan, Tuhan terima kasih ada COVID ini membuat kita menjadi teratur untuk cuci tangan, untuk jaga jarak, untuk tetap memakai masker, untuk lebih bersih lagi. Kita syukuri semuanya karena Tuhan beserta kita bisa melalui dari hari lepas hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di ayat 11 bacaan kita, keadilan tidaklah kau sembunyikan dalam hatiku, kesetiaanmu dan keselamatan daripadamu kubicarakan, kasihmu dan kebenaranmu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Nah, di sini pemazmur menyatakan kasih Tuhan itu dia tidak sembunyikan. Penyertaan Tuhan itu tidak disembunyikan. Tapi kepada jemaah yang besar dikumandangkan kasih penyertaan Tuhan itu kepada pemazmur. Berarti ke seluruh bangsa-bangsa dia sampaikan, dia kumandangkan, dia perlihatkan kasih setia Tuhan yang begitu besar. Bapak Ibu yang terkasih, disinilah pemazmur memohon kepada Tuhan dan diperlihatkan untuk semua bangsa-bangsa bahwa Allah itu sangat baik. Dan di bagian yang kedua, kalau kita melihat perjalanan pemazmur ini dalam bacaan Mazmur sampai 150 pasal, ya, kira-kira di mana Daud mengalami kesulitan yang sangat genting? Kira-kira di mana Daud mengalami kesulitan yang sangat genting?
Di ayat 14 di sana dikatakan, saya bacakan, berkenanlah kiranya Engkau ya Tuhan untuk melepaskan aku, Tuhan segeralah menolong aku. Itu di ayat 14. Dan ayat yang ke-18, aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku, Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku, ya Allahku, janganlah berlambat-lambat. Permohonan pemazmur di sini sangat rendah hati dan sangat tulus. Jelas Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketakutan daripada pemazmur di sini adalah sewaktu dia mau dibunuh oleh Raja Saul. Ya. Karena itu tadi Daud mengalahkan berlaksa-laksa, Saul mengalahkan beribu-ribu, sehingga ada rasa iri di sana. Disitulah kesempatan untuk membunuh Daud. Namun jika kita menelusuri semua cerita dari Daud dan Saul ini, sebenarnya ada kesempatan daripada Daud untuk membunuh Saul. Namun Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Raja Saul tidak dibunuh oleh Daud sekalipun ada kesempatan. Berarti dia tidak membalas dendam. Benar-benar Daud adalah anak Tuhan. Dia tidak membalas sekalipun ada kesempatan. Karena kenapa? Karena Raja Saul sebagai raja adalah yang dipilih dan diurapi oleh Tuhan. Untuk pemazmur, rasanya dia sangat berdosa jika membunuh seorang hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan sendiri. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam bacaan SGD di SGDK untuk malam ini, di sana ada ditulis dengan huruf tebal. Saya tertarik di sana, di bait terakhir di sana ditulis dengan bait tebal, janganlah menyakiti hamba-hamba Tuhan hingga membuatnya menangis. Nah, tulisan ini tidak sembarang dibuat oleh majelis sinode. Tidak sembarang dibuat oleh majelis sinode, Bapak Ibu. Berarti banyak hamba-hamba Tuhan yang kita buat menangis. Ya, memang ada banyak. Sekalipun itu orang percaya, sekalipun itu orang yang aktif dalam pelayanan, sekalipun itu majelis atau duduk di kepengurusan, saatnya untuk membalas itu ada. Saya pimpinan, ini nama ini nggak usah diikut, si A nggak usah diikut. Sehingga hamba Tuhan itu merasa menangis di dalam berbagai masalah. Kenapa sinode menuliskan hal seperti ini? Berarti kita pun selaku orang percaya membalas kejahatan dengan kejahatan. Sampai di sini dikatakan menangis hamba Tuhan itu. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita melihat dari Daud. Bacaan kita malam hari ini, kita meneruskan bacaan Mazmur ini. Banyak loh kesempatan Daud untuk membunuh Saul, tapi tidak dibalas. Karena dia tahu hamba Tuhan yang diurapi, yang dipilih oleh Tuhan, dia segani. Namun dengan adanya tulisan ini berarti kita tidak menyegani lagi hamba-hamba Tuhan itu. Masa bodoh, saya ada kesempatan, saya balas. Bapak Ibu yang terkasih, sangat sulit kita menemukan pribadi yang sebanding dengan Daud saat ini. Namun firman Tuhan yang memperbaharui pribadi kita lepas pribadi. Kita diperbaharui dengan firman Tuhan ini, kita belajar dari pribadi Daud yang sangat rendah hati. Sekalipun sengsara, katanya, sekalipun miskin, Tuhan yang diandalkan di dalam segala pergumulan. Bapak Ibu,
yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun genting kehidupan ini, mari kita tetap bersyukur. Kalau kita melihat lagi cerita dari Tuhan Yesus melakukan semua keajaiban, dia bersyukur dulu. Bersyukur dulu dengan apa yang dia buat. Kita pun hendaknya begitu. Jangan lupa kita bersyukur di dalam segala hal. Di dalam segala yang genting pun kita mari bersyukur. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam SGDK ada 3 pertanyaan. Yang pertama, coba diingat-ingat masalah apa saja yang saudara alami sehingga saudara menaikkan doa minta tolong kepada Tuhan. Nah, kalau ditanya kita untuk kita pribadi, lepas pribadi, masalah apa? Masalah yang genting di dalam kehidupan kita ada apa sehingga kita pada saat itu benar-benar minta tolong kepada Tuhan? Pasti ada. Semua pengakuan iman kita pribadi, lepas pribadi pasti ada, pasti banyak. Jika boleh saya bercerita sedikit, Bapak Ibu yang terkasih, sewaktu bapaknya masih dinas di Pertamina, di kantor itu ada tulisan setiap bulan. Ibu-ibu dipersilahkan belanja ke Batam, kapal disediakan atau speed disediakan. Nah, suatu saat itu pas Desember, kita pun pergilah ikut-ikutan, sekalipun tidak belanja banyak, tapi untuk refreshing okelah dikasih kapal free. Nah, Bapak Ibu, pada saat itu karena Desember ombak sebenarnya kuat. Sewaktu mau pulang, Bapak Ibu yang terkasih, kita akan serentak menunggu jam 4 di pelabuhan Pertamina itu sudah harus kita hadir semuanya. Jadi begitu kita menunggu di dermaga itu, kita melihat kapal yang dari jauh kapal itu datang untuk mengambil kita ke pelabuhan Pertamina itu. Kapal itu tidak ada lagi berjalan begini lurus begini, Bapak Ibu, tidak ada lagi. Kapal itu sudah begini, dari jauh sudah begini jalannya. Tak ada lagi namanya jalan lurus. Karena kebetulan di situ hampir semua satu kapal itu saudara kita, hanya saya dengan anak saya yang bungsu, yang lain sendiri di situ. Mereka sudah pada sibuk. Astagfirullahaladzim. Nah, saya pegang tangan anak saya bilang kita doa ya. Sepanjang jalan kita akan doa. Bapak Ibu, begitu kami masuk, mau masuk saja sudah berat. Ombak begitu kuat pada saat itu, mungkin setinggi kapal yang kami tumpangi itu ombak itu. Begitu masuk, ada 2 bapak-bapak di dalamnya, dikatakan ibu-ibu baca doa menurut agama masing-masing. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika saya mengingat itu sangat sedih, genting banget. Kami dibagi pelampung satu-satu. Pelampung yang dibagi kepada saya, kepada anak saya nggak bisa kami pakai, kami peluk. Nah, tapi seperti ada yang mengomando kami. Berdua tidak disengaja, sepanjang dari pelabuhan Pertamina sampai ke dermaga, kami angkat tangan sambil doa, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Sepanjang perjalanan di laut itu kami berdoa. Di doa saya katakan, Tuhan biarkanlah Tuhan ombak ini setinggi apapun. Tuhan ombak ini kami tidak bisa redakan, hanya Tuhan selamatkan, sampaikan kami sampai di dermaga Tanjung Uban. Itu doa saya. Bapak Ibu, pendek cerita, begitu kami sampai di dermaga, sudah di atas dermaga itu semua penumpang itu sujud syukur mencium lantai dermaga itu. Saya bilang sama anak saya, begitu menaiki tangga mau ke atas, terima kasih Tuhan Yesus. Ucapan terima kasih kepada Tuhan. Tak henti-hentinya kita sampaikan di saat yang genting itu. Bapak Ibu barangkali juga mempunyai kesaksian iman yang lebih dahsyat dari saya. Di situ rasanya pasrah, betul-betul Tuhan itu ada di hadapan kita. Saat tertolong pada saat itu, Tuhan itu begitu baik. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, disinilah terluput dari saat yang genting itu. Di situ kita makin merasakan Tuhan itu begitu baik.
Masa sih saya masih mau berleha-leha lagi sebagai anak Tuhan? Tuhan sudah luputkan dari bahaya maut. Hendaknya kita menyuarakan hal seperti itu kepada Tuhan. Dan pertanyaan yang kedua, selain kepada Tuhan, kepada siapa lagi saudara mohon minta tolong? Jika ada pihak lain selain kepada Tuhan, apakah saudara dapat memohon minta tolong kepada kedua-duanya sekaligus? Iya. Bisa jadi ya Bapak Ibu, jika saat yang genting ada keresahan di dalam hati kita bisa berbicara, bisa meluapkan segalanya kepada Tuhan. Dan bisa juga kepada orang-orang yang kita bisa aman untuk bercerita. Contohnya ke pendeta, kalau saya pribadi, ke pendeta saja. Aman untuk berbicara. Dan yang ketiga, jika saudara bersaksi bahwa Tuhan telah menjawab atau mengabulkan permohonanku, tolong saudara memberi kesaksian juga dengan cara bagaimana Tuhan mengabulkan permohonan saudara itu. Pertanyaan yang ketiga berkaitan dengan pertanyaan yang pertama. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pujian kita ada yang menyatakan begini, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Duka COVID yang ada sekarang ini, kita berpengharapan akan ada kebaikan, akan ada berkat yang lebih indah ke depan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, satu suara kita menyatakan kepada Tuhan, ampuni kami Tuhan, hentikan COVID ini ya Tuhan. Karena ini sangat genting di dalam kehidupan kita di dunia ini. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putra-Nya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Tiada terukur besar hikmat-Nya, penuhlah hatiku sebab anak-Nya. Dan amat takat kita senang melihat Sang Kristus di sorga cerlang. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putra-Nya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Mari kita masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, saat ini kami tetap bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan
karena dalam kasih setiamu kami rasakan dari hari lepas hari. Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, sekalipun ibadah kami masih kami lakukan dengan lewat live streaming, Tuhan melihat keberadaan kami ya Bapa. Semua keadaan yang ada saat ini tidak mengurangi rasa hormat kami, tidak mengurangi rasa kasih kami kepada Tuhan. Untuk itu ya Bapa di sorga, lanjutkan berkat-Mu buat kami, buat keluarga kami, buat anak-anak cucu kami, buat keluarga di mana saja berada ya Bapa. Biarlah tahan pengasihan-Mu senantiasa menopang kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Bapa di sorga, firman Tuhan yang sudah kami baca dan kami renungkan, Roh Kudus-Mu memateraikan kepada jemaat-jemaat kami pribadi lepas pribadi, karena hamba penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Biarlah melalui firman yang sudah kami baca dan kami renungkan, boleh kami jalankan di dalam kehidupan kami untuk kami senantiasa bersyukur di dalam segala hal, sekalipun kami merasakan kegentingan di dalam kehidupan kami. Ya Bapa di sorga, di dalam COVID yang ada saat ini Tuhan, khusus di daerah kami Tanjung Uban yang makin bertambah kena COVID, Tuhan Yesus melihat keberadaan kami. Tolong kami ya Bapa di sorga, berkati saudara-saudara kami yang kena virus COVID sehingga mereka pun mendapat kesembuhan, pulang ke rumah mendapat kekuatan yang baru daripada Tuhan. Para tenaga medis dan tim medis yang merawat pasien wabah virus COVID-19 ini, kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Berikan kekuatan, kesehatan kepada mereka. Hindari mereka ya Bapa di sorga agar tidak tertular. Biarlah kesehatan yang daripada Tuhan mereka terima setiap hari. Untuk dokter, tenaga medis dan tim medis yang sudah Tuhan panggil, berikan kekuatan, penghiburan untuk keluarga, sehingga mereka boleh menerima dan Tuhan memberikan suatu saat nanti yang terindah kepada keluarga yang berduka. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan kerukunan umat beragama yang berada di Indonesia ini, kondisi perekonomian Indonesia, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa di sorga. Tuhan yang melihat, Tuhan yang senantiasa memberikan jalan sehingga semua boleh berjalan nantinya dengan baik. Kami menyerahkan majelis sinode, panitia pengadaan kendaraan mobil untuk operasional gereja. Biarlah Bapa, Engkau membuka tingkap-tingkap berkat untuk semua jemaat kami, sehingga pengadaan kendaraan mobil ini boleh berjalan dengan baik, sehingga dengan hasil yang baik boleh kami pakai untuk operasional nanti. Tuhan Yesus, kami menyerahkan jemaat yang sakit, yang terbaring di rumah sakit dan dalam pemulihan, dan yang setiap hari makan obat. Tuhan memberikan kekuatan di dalam kesakitan. Sembuhkan mereka ya Bapa, sehingga di suatu saat mereka bersukacita senantiasa dalam tubuh yang sehat. Allah Bapa di sorga, kami berdoa saat ini untuk Diakon Deltaria Sianipar yang bertugas melayani kami sebagai liturgi. Tuhan, berkati ibu terkasih dan suami, keluarga, anak-anak di mana saja berada. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang membuka jalan di dalam segala pekerjaan dan usaha. Berkati anak-anak yang dalam pertumbuhan dan pendidikan. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan Bapak Hels Bindura yang bertugas saat ini sebagai pemandu lagu dan pemain organ. Tuhan Yesus, Tuhan melihat keberadaan Bapak terkasih. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan kemampuan yang Kau berikan kepada Bapak Hels Bindura. Biarlah Tuhan tetap memberikan
kemampuan ini untuk di hari-hari yang akan datang. Berkati keluarga dan kedua anak terkasih, Tuhan senantiasa memberikan kebahagiaan. Untuk saudara kami Kevin yang bekerja sebagai tata usaha dan multimedia pada saat ini, Tuhan Yesus, kami serahkan saudara terkasih kami ini di dalam kuliahnya juga, biarlah Tuhan tetap menuntun di dalam segala pekerjaan pelayanannya. Berkati keluarga di mana saja berada ya Bapa di sorga. Allah Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh presbiter di dalamnya, pendeta, diaken, dan penatua. Tuhan tetap memberi kami kekuatan, kesehatan. Sekalipun kami jarang bertemu, tapi biarlah ibadah-ibadah yang akan kami lakukan di hari-hari yang akan datang, Tuhan tetap memberi kami kekuatan, kemampuan, agar kami boleh melakukan bergandengan tangan untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, jemaat kami yang mencari pekerjaan saat ini, biarlah Tuhan membuka tingkap-tingkap pekerjaan. Tuhan Yesus memberkati anak-anak kami di dalam pekerjaannya, di dalam keadaan yang terpisah, masa kuliah, masa pendidikan. Bahkan kami menyerahkan kepadamu ya Bapa di sorga. Berikan pasangan hidup untuk anak-anak kami, sehingga di dalamnya tetap memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bapa di sorga, banyak sekali permohonan yang akan kami sampaikan. Tuhan melihat keberadaan kami. Tuhan, biarlah Engkau memberikan yang terbaik bagi kami, jemaat kami, pribadi kami, karena kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami yang jadi. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Inilah kami ya Bapa, di dalam kerinduan hati kami, sedangkan telinga-Mu Tuhan untuk mendengar, menerima permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan, dan dengarlah nats Alkitab dari Amsal 11 ayat 30 yang menyatakan, hasil orang benar adalah pohon kehidupan, dan siapa bijak mengambil hati orang. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa dengannya? Amin. 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 Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin.
persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa dengannya? Amin. 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 Persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kami persilakan berdiri. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk limpah kasih dan pemeliharaanmu sampai saat ini. Bahkan kami bersyukur untuk setiap anugerah dan berkat-Mu bagi kami semua. Berkati dan kuduskan persembahan yang kami bawakan ini menjadi berkat dalam karya kasih dan kesaksian bagi sesama, bahkan untuk memuliakan nama-Mu di dunia. Amin. Bapak Ibu, kami persilakan duduk kembali. Sariwarta, jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam, shalom. Kami mohon untuk mendengarkan sejenak sariwarta ibadah keluarga Rabu 23 September 2020. Pertama, ucapan terima kasih. Segenap majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman pada malam hari ini, yaitu Penatua Monika Butar-Butar Pasaribu. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan yang sudah Ibu berikan. Tuhan Yesus memberkati. Berikut kami mengucapkan terima kasih bagi organis, kantoria, dan multimedia yang bertugas pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita. Kedua, informasi ibadah. Untuk informasi ibadah hari Minggu dan keluarga untuk pekan depan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat Minggu 20 September 2020. Ketiga, pengumpulan persembahan. Bagi Bapak Ibu jemaat yang ingin menyerahkan persembahan syukur dan persembahan lainnya, dapat menghubungi atau menginformasikan kepada majelis di masing-masing sektor pelayanan. Rekap dan perhitungan persembahan akan dilaksanakan setiap hari Kamis pukul 19 WIB atau usai proses streaming. Kami mengucapkan terima kasih atas persembahan yang telah Bapak Ibu Saudara telah berikan. Kiranya kasih dan berkat Tuhan melimpah atas kehidupan jemaat sekalian. Demikian sariwarta pada malam hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah hidup dengan sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Kita memuji Tuhan dari Kitab Bakti 235 bait yang pertama dengan yang kelima. Betapa kaya hikmat Tuhan, sungguh dalam tak terselami rancangan dan keputusannya.
tak dapat dipahami, ya sungguh tak dapat dipahami. Segala sesuatu dari Dia dan oleh Dia, dan baginya kemuliaan sampai selama-lamanya, ya sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Ibadah kita selesai, selamat malam.